Pak Karyono on the best. Enggak, kalau mau dimulai. Pak Dika, halo. Ya Pak, ini mohon maaf saya sedang di Telogorejo Pak, mau divaksin. Oh Jadi gitu ya. Ya. Jadi Ya, ya. untuk moderatornya adalah Irfan Pak. Oke gitu ya. Berpesan nanti Pak Karyono dibuatkan sertifikat. Nah, sertifikat sebagai guru mitra gitu ya. Oke. Untuk sertifikat sudah jadi Pak, nanti bisa ditampilkan operator. Oh iya iya. Oke, sip ya. Oke. Bisa dimulai atau ya MC-nya mau membuka acara, saya akan memberikan pengantar dulu. Halo MC atau moderator. Maaf Pak, untuk moderatornya belum hadir. Sedang prepare Pak. Sedang prepare ya. Nanti sudah, ini saya beri pengantar, nanti moderatornya Mas siapa, itu melanjutkan gitu ya. Oke, untuk moderator nanti Mas Irfan Setiawan. Ya ini baru 33, dan dikurangi 3 baru 30. Oke, kita mulai karena sudah jam 9 lebih sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini ya, saudara-saudara, kita sudah kedatangan atau sudah hadir di ruang Zoom kita, Bapak Karyono SPD MPD, ya, guru geografi SMA Negeri 12 Kota Semarang, ya, yang akan melanjutkan memberikan kuliah secara daring, ya, mengenai evaluasi secara praktis ya yang in action dilaksanakan di SMA Negeri 12 Kota Semarang yang merupakan best practice dari Pak Karyono yang kita perlu memperoleh ilmunya ya, memperoleh ilmu serta memperoleh keterampilan-keterampilan yang nanti berguna sekali untuk tugas-tugas sebagai pendidik geografi di sekolah ya. Jadi arahan ke depan ini sebetulnya cita-cita kita kan kompetensinya adalah menjadi pendidik geografi ya. Kalaupun nanti ada yang tidak menjadi guru geografi, menjadi apa ya profesi yang lain ya, ya tentunya ini sebagai sebuah pengetahuan ya. Yang paling dekat adalah nanti PPL ya, PPL atau yang disebut juga dengan praktek magang ya, praktek magang kalau di MBKM sekarang praktek magang di sekolah latihan atau PPL itu sangat bermanfaat ini ya, teknik evaluasi atau evaluasi pembelajaran. Sehingga tidak ada ruginya saudara ini memperoleh pengetahuan langsung, keterampilan langsung dari guru Ketua MGMP Kota Semarang Pak Karyono ini. Oke, jadi nanti setelah saya membuka ya, Pak Moderator, Mas Moderator ya melanjutkan dengan mengatur jalannya paparan dan juga nanti jalannya diskusi. Dan Pak Karyono nanti akan memberikan latihan-latihan ya. Tolong nanti mahasiswa juga mencermati ya. Ketika Pak Karyono memberikan simulasi atau latihan-latihan, ini tolong mencermati ya. Jangan ditinggal ke kamar atau jangan ditinggal ke kamar apa. Jangan, pokoknya dicermati lah ya. Tolong dicermati agar ilmunya nanti betul-betul dipahami. Oke. Ya, dan bila waktunya tidak cukup ya maka dilanjutkan kerja di rumah ya, dan minggu depan saya kira harus sudah bisa dilaporkan kepada saya dan Pak Dika ya, saya kira begitu ya.
Atau laporannya ke Pak Karyono ya boleh saja ya. Karena Pak Karyono 2 sesi saja ya. 2 pertemuan gitu Pak Karyono. Siap. Ya, 2 pertemuan. Jadi kemarin dan sekarang. Oke ya. Ya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ya. Kita buka acara mitra mata kuliah evaluasi belajar geografi dengan guru geografi SMA Negeri 12 Pak Karyono SPD MPD untuk bisa dimulai dan nanti diakhiri sekaligus ya oleh moderator. Monggo, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diambil alih oleh moderator. Sudah hadir Baik, belum? Pak. Mohon maaf. Ya, mohon maaf baru bisa join soalnya tadi terkendala sedikit dengan komputernya, dengan laptopnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Tolong sebentar, saya pengen lihat wajahmu. Coba dibuka videonya sebentar. Oh iya Pak, sebentar Pak. Soalnya iya, harus ada wajahnya ya, videonya, wajahnya, suara. Oh, Mas Irfan iki to. Rambutnya dawa saiki, Mas. iya Pak. Alhamdulillah Pak. Iya, rambutnya panjang. Ya. Besok nek wis pandemi berakhir syukur ya. Iya Pak, siap. Ya, silahkan Mas Irfan. Oh iya, ya, mohon maaf tadi teman-teman sedikit terjadi kendala. Nah, selamat pagi, bertemu lagi dengan Bapak Apik dan juga ada Pak Karyono dalam pembelajaran evaluasi pembelajaran. Dan untuk sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih dan langsung saja kita akan masuk ke dalam sesi yang pertama. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Karyono. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang saya hormati Pak Apik. Kemudian yang saya hormati Pak Pradika dan adik-adik mahasiswa geografi yang luar biasa. Ini ada generasi hebat yang nanti akan memimpin Indonesia ke depannya, yang nanti juga akan membawa Indonesia menuju ke generasi emas tahun 2030 dan 2040. Oke, seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan awal kemarin, di minggu yang kemarin, kita membahas mengenai penilaian. Ya. Mungkin untuk slide yang kemarin sudah saya share, bisa ditampilkan, Mas Moderator atau mungkin operatornya. Kita kemarin kita masuk pada penilaian sikapnya. Nanti ada rubrik yang harus juga disampaikan di situ atau yang harus dituliskan di dalam penilaian sikap. Mungkin siapa yang moderator kemarin? Untuk file yang panduan penilaian. Ayo, ya sebentar Pak, lagi ditampilkan. Ya. Oke, siap. Mbak siapa nih? Nggak ada namanya. Saya Pak Bodi Pak. Oh, Mbak Bodi Batam ini ya. Iya Pak. Batam ini rumahnya Batam nih Pak Karyono nih, dari Batam. Wah, sekali ya. Ya. Sudah terlihat Pak. Ya, sudah Mbak Bodi. Ya. Oke, kemarin masuk pada slide yang ke-8 Mbak. Nah, ini penilaian sikap.
Oke, sebenarnya untuk penilaian sikap itu tugas dari Bapak Ibu guru yang mengajar indirect atau secara langsung. Ya, kalau untuk kita guru geografi sifatnya adalah indirect, jadi tidak langsung. Tapi perlu panjenengan semua juga ketahui bagaimana melakukan penilaian sikap terhadap peserta didik kita. Oke, kemarin ini sudah saya jelaskan, coba langsung pada slide berikutnya. Monggo Mbak Budi, slide berikutnya. Oke, ya ini adalah penilaian sikap. Penilaian sikap yang utama dan penunjang. Observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester. Nanti observasi itu dicatat dalam bentuk format atau form atau semacam lembar observasi yang juga sudah disediakan untuk formnya begitu. Kemudian yang kedua adalah observasi oleh BK dan wali kelas selama 1 semester. Nah, untuk BK dan wali kelas itu juga memberikan observasi penilaian itu nilai sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial dari peserta didik perwaliannya. Yang itu yang nanti akan digunakan sebagai nilai raport. Lalu bagaimana wali kelas ini mendapatkan informasi nilai? Informasi guru mapel. Kemudian yang utama lagi yaitu dari guru pendidikan agama dan budi pekerti serta guru PPKN yang melakukan penilaian secara direct atau secara langsung. Lalu bagaimana dengan guru yang lain? Untuk Bapak Ibu guru yang lain juga punya masukan input untuk memberikan penilaian sikap terhadap peserta didik. Bahkan semua sivitas akademika, ya semua sivitas akademika baik guru, karyawan itu juga punya andil di dalam memberikan penilaian sikap yang nanti akan menjadi masukan kepada wali kelas. Nah, wali kelas itulah yang nanti akan menentukan sikap akhir dari nilai peserta didik di raport. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai penunjang. Penilaian penunjang ini adalah penilaian yang diri sendiri dan penilaian antar teman. Jadi teman punya hak atau diberi kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap sikap dari teman yang lain. Supaya apa? Supaya ada objektivitas antar teman. Sehingga nanti itu juga menjadi bahan pertimbangan bagi peserta didik untuk nilai yang ada di raport. Dan itu sekaligus juga menjadi masukan bagi sekolah berkaitan dengan penilaian yang dilakukan oleh teman sendiri atau penilaian antar teman. Oke, slide berikutnya, Mbak. Oke, observasi dalam penilaian sikap yang dilakukan adalah asumsi. Setiap peserta didik berperilaku baik, itu asumsinya begitu. Kemudian dicatat dalam jurnal selama 1 semester atau periode 1 semester. Jurnal oleh guru mata pelajaran dibuat untuk seluruh peserta didik yang mengikuti mata pelajarannya. Nanti jurnal itu juga dibuat oleh guru BK untuk semua peserta didik. Jadi nanti ada jurnal penilaian sikap yang dibuat oleh Bapak Ibu guru, khususnya secara umum dan kemudian juga Bapak Ibu guru yang melakukan penilaian secara langsung yaitu guru agama dan guru PPKN yang nanti akan diserahkan kepada wali kelas dan kurikulum. Kemudian yang selanjutnya hasil observasi mata pelajaran dan guru BK diserahkan kepada wali kelas yang nanti diolah lebih lanjut untuk diserahkan kepada sekolah melalui kurikulum atau bagian kurikulum. Oke, next. Ya, ini contoh jurnal guru mata pelajaran. Mungkin bisa dicermati di situ gitu. Jadi penilaian itu akan secara rinci pengamatan itu ya kita melakukan observasi guru. Misalkan ini contoh adalah guru kimia atau kita adalah guru geografi. Satu contoh misalkan pada waktu, catat waktunya, tanggal berapa, mungkin hari, namanya siapa, kejadiannya. Contoh kejadian misalkan meninggalkan laboratorium tanpa memberikan meja dan alat bahan yang disukai, yang sudah dipakai. Kemudian sikap, butir sikap yang tanggung jawab. Kemudian positif atau negatif, kemudian di situ karena negatif, tulis dengan negatif atau cukup dengan tanda minus. Kemudian tindak lanjutnya, mungkin pemanggilan dan seterusnya seperti itu. Itu contohnya. Atau mungkin yang positif, misalkan pada tanggal 12 Agustus tahun 2014, siapa namanya peserta didik Mehdi?
Kejadian atau perilaku apa? Melapor kepada pendidik bahwa dia memecahkan gelas kimia tanpa sengaja ketika sedang melakukan praktikum. Butir sikap yang dinilai apa? Kejujuran atau jujur. Misalkan itu termasuk hal yang positif atau negatif? Positif karena apa? Karena keterbukaan, kejujuran dia ketika melakukan kesalahan. Terbuka, melakukan kesalahan, kemudian disampaikan kepada guru. Kemudian tindak lanjutnya apa? Diberikan apresiasi atau pujian kejujurannya, kemudian diingatkan agar lain kali lebih berhati-hati dan sebagainya. Ini contoh dari jurnal penilaian sikap yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Kalau dari sini saya sampaikan adalah guru. Bagaimana dengan geografi? Ada, silakan nanti geografi ya disesuaikan. Misalkan pas pelajaran geografi dia terlambat, tulis. Termasuk apa? Oh, disiplin, positif atau negatif? Oh, negatif. Tindak lanjutnya apa? Mungkin dengan pemanggilan atau pembinaan dan seterusnya. Itu seperti itu. Oke, next. Itu contoh dari jurnal guru mata pelajaran. Nah, lalu kemudian dari jurnal penilaian sikap dalam bentuk itu kemudian dikonversikan ke dalam rubrik penilaian sikap. Di situ misalkan ada pernyataan, tidak menyontak dalam mengerjakan ujian dan tugas. Di situ kemudian diberi centang atau mungkin checklist atau mungkin tanda silang, boleh silakan. Misalkan adalah, oh tidak pernah, dan sebagainya. Ini adalah satu contoh untuk peserta didik. Oh mungkin kadang-kadang, sering, dan seterusnya. Tidak mengambil atau menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber, atau plagiat, atau tidak melakukan plagiarisme. Oh tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan seterusnya. Ini adalah rubrik dari penilaian sikap. Dan itu bisa dijabarkan nanti bisa dikembangkan betul. Penilaian sikap ini tidak hanya terfokus pada pernyataan-pernyataan yang di sini. Bisa dikembangkan lagi pernyataan-pernyataan yang lain atau kejadian-kejadian yang lain yang bisa mengarahkan pada penilaian sikap tersebut. Mungkin inilah salah satu yang menjadi kenapa justru dulu dikatakan penilaian di kurikulum 2013 begitu rigid, begitu rumitnya. Oke, next. Oke, ya. Contoh jurnal sikap religius oleh guru BK dan wali kelas. Contoh ini hanya contoh untuk guru BK dan wali kelas, tapi contoh yang lebih detail lagi juga nanti ini juga dilakukan oleh guru yang mengajar secara langsung. Contohnya adalah guru PKN dan guru pendidikan agama serta budi pekerti. Ini contohnya saja misalkan pada tanggal 12 Juli 2014 siapa? Adi, nama peserta didiknya. Kejadian atau perilaku tidak mengikuti sholat Jumat yang dilaksanakan di sekolah. Mungkin karena ngumpet dan sebagainya begitu, bersembunyi kan. Butir sikap ketakwaan, itu termasuk positif atau negatif? Negatif plus. Nanti juga ada tindak lanjutnya oleh guru BK, wali kelas dan guru PKN serta pendidikan. Ini contohnya saja. Kemudian tanggal 27 Agustus 2014, peserta didik siapa? Oh Budiman. Kejadiannya apa? Menjadi imam sholat zuhur di musola sekolah. Butir sikap ketakwaan, positif atau negatif? Termasuk adalah positif. Dan seterusnya. Contoh yang lain misalkan untuk pendidikan agama yang non-muslim, mengingatkan teman untuk sholat zuhur di musola sekolah. Toleransi beragama, itu adalah sikap butir yang dinilaikan. Kayak begitu. Itu termasuk positif atau negatif? Positif. Dan seterusnya. Ini contohnya. Jadi contoh jurnal sikap religius dan guru oleh guru agama, kemudian guru BK, wali kelas, maupun guru PPKN. Itu juga contohnya ada. Oke, lanjut. Ya. Sikap sosial oleh guru BK dan sama saja untuk sikap sosialnya. Oke, penilaian diri. Oke, tidak masalah, ini sama saja. Penilaian diri langsung. Penilaian dilakukan secara meminta peserta didik mengumumkan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam beberapa kode. Jadi di situ adalah kejujuran dari peserta didik itu sendiri untuk mengungkapkan apa sih kelebihan yang dimiliki, apa kekurangannya, di mana nanti kelebihan-kelebihan itu bisa menjadi pelengkap bagi kekurangan temannya atau menjadi terjalin hubungan komplementer. Sebaliknya, apa kekurangan dirinya? Itu yang akan menjadi refleksi bagi peserta didik ataupun dari guru untuk melakukan pembelajaran, terutama dalam penilaian sikap di dalam proses belajar mengajar di kelas ataupun di luar kelas ketika berada di lingkungan sekolah. Bahkan ketika berada di dalam masyarakat pun, sekolah punya hak atau siap untuk menerima masukan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.
Kemudian yang selanjutnya, penilaian diri oleh peserta dilakukan melalui langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa saja? Di situ adalah menjelaskan kepada peserta didik tujuan penilaian diri, menentukan indikator yang akan dinilai, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, kemudian merumuskan format penilaian berupa daftar, checklist, dan seterusnya. Biasanya sekolah itu juga menyediakan format tersendiri untuk penilaian diri oleh yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi mengikuti itu format yang diberikan oleh sekolah masing-masing. Oke, next. Ini contoh lembar penilaian ini contoh saja. Bisa jadi itu akan berkembang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing atau mungkin sekolah yang nanti panjenengan akan terjuni mengajar di sana atau mungkin praktek di sana memiliki format yang tersendiri. Boleh, ini hanya contoh saja. Misalkan di situ ada kopnya, ada nama, kelas semester, kemudian petunjuk penilaian dan sebagainya. Apakah disilang atau mungkin dalam bentuk checklist dan sebagainya. Contoh misalkan satu pernyataan. Satu, mengusulkan ide kepada kelompok. Nah, dia melakukan itu enggak kegiatan kan? Oh iya, kalau tidak ya ditulis di ya tidak. Sibuk mengerjakan tugas saya sendiri. Iya atau tidak? Tulis. Nah, ini adalah penilaian diri sendiri begitu. Ya, silakan disesuaikan dengan penilaian diri sendiri secara tentunya dilakukan secara jujur, terbuka tanpa menutup-nutupi kelebihan dan kekurangan dari peserta didik masing-masing. Oke, ini contoh saja. Next. Penilaian antar teman. Penilaian antar teman adalah penilaian dengan cara peserta didik saling menilai perilaku temannya. Penilaian antar teman dapat mendorong satu, adanya objektivitas peserta didik. Contoh misalkan si A, dia mengaku tidak terlambat, tapi ternyata diketahui oleh teman yang lain terlambat. Itu juga menjadi masukan bagi sekolah lewat guru yang mengajar atau mungkin lewat guru BK atau PKN atau agama untuk menjadi bahan pertimbangan nanti di penilaian di rapat. Itu adalah objektivitas peserta didik. Jadi kadang-kadang peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai sikap sosial maupun nilai sikap spiritual itu mereka akan menutupi atau katakanlah dalam tanda berbohong untuk menutupi kesalahan sendiri. Tapi dengan adanya penilaian antar teman ini bisa terungkap objektivitas yang sebenarnya dari peserta didik masing-masing. Kemudian empati. Jadi kepedulian yang dalam terhadap satu teman dengan teman yang lainnya di antara peserta didik. Kemudian memberikan apresiasi atau mengapresiasi keragaman dan perbedaan. Karena karakter peserta didik setiap kelas itu bermacam-macam. Kalau dalam satu kelas atau rombel itu ada 36 peserta didik, berarti ada 36 karakter atau keragaman. Dari situlah yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian antar teman. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai bahan refleksi diri. Penilaian menjadi bahan perbaikan diri bagi peserta didik maupun bagi yang lainnya. Contoh misalkan, kok saya tidak dikatakan saya berbohong begitu. Padahal saya sudah melakukan jujur, itu menjadi refleksi diri. Oh ternyata teman ada yang menilai seperti saya seperti ini. Nah itu menjadi bahan refleksi diri. Tapi ditekankan bukan sebagai suatu judgement bahwa peserta didik ini adalah jelek, peserta didik ini adalah baik. Tapi sebagai bahan refleksi diri. Kalau memang itu penilaiannya kurang baik, itu bisa menjadi bahan perbaikan. Sebaliknya, kalau memang itu sebagai penilaian yang positif dari teman, itu sebagai bahan untuk selalu mengedepankan hal yang positif di dalam proses pembelajaran, baik di dalam lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Kemudian yang selanjutnya, sebagaimana penilaian diri, hasil penilaian di antara teman dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Nah ini akan dimanfaatkan betul oleh guru, khususnya oleh wali kelas, guru BK, untuk memberikan atau sebagai bahan pertimbangan penilaian setiap peserta didik nanti ketika sudah dimasukkan ke dalam format rapot, baik semesteran maupun format rapot akhir tahun atau kenaikan kelas. Oke, next. Oke, nah mekanisme penilaian antar teman bagaimana? Contoh misalkan ada persen nomor absen 1 sampai 36. Kalau contoh ini bisa misalkan A menilai B, kemudian B menilai A juga menilai E juga menilai A, atau sebaliknya, atau bersiklus begitu, berputar, atau
Atau juga bisa diambil sistem yang lain, misalkan absen 1 menilai absen 2 menilai absen 3, dan seterusnya. Nanti absen yang 36 menilai absen nomor 1. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Lalu bagaimana dengan penilaian, misalkan dengan teman sejawat satu meja belajar? Ya boleh, tapi biasanya subjektivitasnya akan muncul. Karena apa? Biasanya kalau teman atau peserta didik duduk dengan satu teman yang sudah akrab, maka biasanya akan berusaha untuk memberikan penilaian yang subjektif begitu. Makanya format seperti ini ya silakan, itu juga bisa menjadi satu contoh. A menilai B, B menilai A menilai E menilai A, E menilai D, D menilai E, dan seterusnya seperti itu. Itu juga menjadi satu contoh format penilaian. Atau yang sering kami lakukan adalah penilaian berdasarkan nomor absen. Nomor absen 1 menilai absen 2. Absen 2 menilai absen 3. Absen 3 menilai absen 4, dan seterusnya. Nanti akan kembali lagi. Maka nanti absen 36 akan menilai absen 1, dan seterusnya seperti itu. Itu juga boleh. Itu hanya satu contoh saja. Silakan nanti bisa disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah masing-masing. Oke, next. Oke. Contoh instrumen penilaian antar teman. Ya, ada petunjuknya, kemudian ada identitasnya, nama teman yang dinilai. Kalau dia menilai satu teman, ya tulis satu saja. Kalau dia menilai teman 2, ya 2. Itu seperti itu, tulis namanya siapa. Kemudian berikan nama penulisnya, kemudian kelas dan semesternya berapa. Biasanya dalam penilaian antar teman atau penilaian yang sifatnya yang sikap seperti ini cukup sekali dalam satu semester atau 2 kali dalam 1 tahun ajaran atau 1 tahun. Contoh misalkan indikator pengamatan. Teman saya mengajukan pertanyaan dengan sopan. Ya, silakan berikan penilaian positif atau negatif. Ya, kalau tidak, ya berikan strip. Kalau dia memberikan, ya berikan yang checklist atau mungkin dalam bentuk tanda yang lain. Sesuai dengan instruksi dari atau petunjuk dari pengisian instrumen penilaian antar teman. Teman saya mengerjakan kegiatan sesuai pembagian tugas dalam kelompok. Ya silakan, ada atau tidak, atau checklist, atau min, dan seterusnya seperti itu. Itu contoh instrumen penilaian antar teman. Itu pun sifatnya kalau seperti ini, instrumen seperti ini, biasanya sekolah juga memberikan format tersendiri. Jadi sesuaikan dengan format yang dibuat oleh sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar biasanya akan dimanjakan betul, atau bisa dikatakan ya dipermudah dengan disiapkan instrumen-instrumen itu oleh sekolah melalui tim, atau biasanya adalah tim pengembang kurikulum yang berada di bawah kewenangan bidang kurikulum. Oke, next. Oke, contoh sikap jurnal pencapaian kompetensi sikap spiritual dan untuk raport dilakukan oleh guru BK, kemudian wali kelas. Jadi guru BK dan wali kelas ada sebagai fonisnya. Nanti untuk yang spiritual, implementasi di pembelajaran di kelas adalah dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang melakukan pembelajaran direct teaching, yaitu guru pendidikan agama dan budi pekerti serta guru PPKN. Contoh misalkan ketaatan kepribadian sangat baik, perlu bimbingan dan seterusnya. Jadi SB sangat baik, kemudian PB adalah perlu bimbingan dan seterusnya seperti itu. Jadi itu implementasinya. Jadi contoh rekap jurnal pencapaian ini nanti akan kembali lagi, sekolah juga biasanya memiliki format tersendiri, tapi isinya dasarnya sama. Jadi tidak akan berbeda jauh. Jadi nanti kalau panjenengan praktek di sekolah atau nanti sudah menjadi guru yang sebenarnya, itu juga nanti akan dipermudah dengan contoh-contoh format yang sudah dibuat atau yang disediakan oleh sekolah. Ini hanya contoh saja, contoh rekap jurnal pencapaian kompetensi sikap spiritual dan untuk raport yang dilakukan oleh guru BK dan wali kelas. Karena wali kelas ini yang nanti menjadi istilahnya adalah pemvonis apakah nilainya peserta didik seperti apa. Nanti di dalam proses pembelajaran atau dalam proses kegiatan interaksi di dalam lingkungan sekolah, maka yang melakukan pembelajaran direct teaching, ada pembelajaran langsung adalah guru agama dan PPKN.
Oke, next. Rekap jurnal kompetensi sosial dilakukan oleh semua guru mapel. Kalau tadi adalah oke, tanggung jawabnya sangat baik, kemudian perlu bimbingan, kerjasamanya sangat baik, perlu bimbingan, dan seterusnya. Jadi SB sangat baik, kemudian PB adalah perlu pembimbingan atau bimbingan. Jadi perlu semacam ya pembinaan seperti itu. Tapi bukan berarti yang sifatnya adalah yang keras tidak, tapi sifatnya adalah persuasif. Begitu. Oke, next. Rambu-rambu deskripsi pencapaian sikap, nanti silakan bisa ya. Sikap ditulis dengan sikap spiritual dan sikap sosial, kemudian deskripsinya, sikap dan seterusnya. Nanti predikatnya adalah A sangat baik, kemudian B adalah baik, kemudian C adalah cukup, kemudian D adalah kurang. Di dalam kurikulum 2013 karena pendidikan karakter begitu diutamakan, maka diharapkan di dalam penilaian sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial, diberikan kepada peserta didik minimal B. Boleh nggak memberikan nilai C? Boleh. Berarti dengan tanda kutip, kalau itu digunakan untuk menghadapi ujian, maka peserta didik tersebut tidak boleh mengikuti ujian karena masih ada nilai C. Kalau itu digunakan untuk kenaikan kelas, maka peserta didik tidak boleh naik kelas. Ini contoh dari deskripsi penilaian sikap spiritual dan sosial. Biasanya untuk nilai-nilai deskripsi nilai sikap spiritual dan sosial sudah tersistem di rapot. Ya, sudah tersistem oleh di rapot. Biasanya wali kelas tinggal memasukkan nilai atau kalau di sekolah kami untuk input nilai rapot dilakukan oleh tim khususnya dari kurikulum. Jadi nanti wali kelas tinggal menerima dalam bentuk print out atau dalam bentuk e-file yang ada pada aplikasi e-rapot. Jadi ibu bapak guru mata pelajaran tidak perlu menuliskan atau bahkan wali kelas tidak perlu menulis rubrik lagi, ada deskripsi terkait dengan nilai sikap maupun nilai sikap sosial maupun spiritual. Karena itu sudah tersistem, sudah teraplikasi di dalam rapot yang diberikan oleh sekolah. Lanjut, next. Oke, nah ini penilaian pengetahuan yang mungkin ini yang bagi kita guru geografi nantinya itu yang menjadi tugas pokok kita dalam penilaian pengetahuan. Nanti jika diperhatikan betul bagaimana cara penilaian pengetahuan sekaligus juga penilaian keterampilan karena kita sebagai guru mapel yaitu guru mapel geografi kewajiban utama kita yaitu memberikan penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Oke, next. Oke. Mengukur kemampuan peserta didik berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif serta kecakapan berpikir tingkat terendah sampai yang tingkat tinggi. Sebentar, sabar. Penilaian ini berkaitan dengan ketercapaian kompetensi dasar pada KI 3. Ya, jadi kompetensi dasar atau KD 3 titik sekian, 3 titik sekian itu adalah 3.1 misalkan kalau di geografi kan ada untuk yang saat ini ada 6 KD. Berarti 3.1, 3.2 dan seterusnya sampai 3.6 adalah untuk penilaian pengetahuan. Kalau untuk keterampilan adalah 4.1, 4.3 dan biasanya berpasangan dengan penilaian pengetahuan. Oke, next. Teknik penilaiannya bagaimana? Kemarin sudah kita informasikan juga. Tertulis, lisan, penulisan, teknik, misalkan portofolio, observasi, dan seterusnya. Boleh, silakan. Itu nanti sesuai dengan KD ataupun materi pembelajaran yang akan disampaikan. Begitu. Tertulis, benar salah, bisa. Pilihan ganda, bisa. Menjodohkan, oke. Tidak masalah. Melengkapi isian, oke. Uraian, baik uraian singkat maupun uraian yang panjang, silakan. Lalu bagaimana penulisan itu? Ya, bisa dalam proses pembelajaran secara langsung, tapi biasanya di kurikulum 2013, setiap kali tatap muka diharapkan ada penilaian. Diharapkan, berarti tidak wajib, tapi sebaiknya ada. Jadi setiap tatap muka diberikan penilaian.
Apalagi kalau misalkan 1 kali tatap muka adalah 3 jam sekaligus atau 3 JP, 3 jam pelajaran sekaligus. Itu disarankan betul untuk ada penilaian. Ya mau terserah penilaiannya, apakah dalam bentuk tertulis, lesan ataupun yang lainnya, kan seperti itu kan. Kecuali kalau misalkan 3 jam untuk yang kelas 10, 3 jam kok dipecah menjadi 2 begitu. 2 jam dan 3 jam, 1 jam. Ya mungkin penilaiannya di 2 jam yang akumulatif atau di 1 jam. Silakan nanti disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian bisa dalam bentuk lesan. Nah, kuis atau tanya jawab. Nah, ini yang kemudian sebagai salah satu penilaian otentik adalah ketika kita melakukan pembelajaran, kemudian kita memberikan suatu pertanyaan dalam bentuk kuis ataupun dalam bentuk tanya jawab, itulah salah satu sumber kita memberikan penilaian terhadap peserta didik. Jadi jangan disia-siakan, bahkan ini bisa menjadi motivasi kepada peserta didik ketika ada pertanyaan, baik disampaikan oleh guru maupun peserta didik yang lain, kemudian peserta didik yang lain memberikan jawaban, itu biasanya mereka akan termotivasi untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai itu. Jadi manfaatkan betul ya penilaian seperti ini. Jadi ini akan istilahnya lebih objektif penilaiannya dan lebih transparan karena langsung peserta didik memberikan jawaban secara lisan. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Inilah salah satu langkah dalam pembelajaran otentik, penilaian otentik. Kemudian yang ketiga dalam bentuk penugasan, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Kalau secara terstruktur artinya apa? Berarti penugasan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu, tapi batas waktunya ditentukan betul. Misalkan saya berikan pembelajaran hari ini, penugasannya saya berikan besok pagi jam sekian harus dikumpulkan. Itu adalah penugasan yang terstruktur. Tapi kalau misalkan waktunya longgar, lebih lama berarti adalah penilaian yang tidak terstruktur atau penugasan untuk penilaian yang tidak terstruktur. Misalkan contoh dalam geografi membuat peta. Peta apa? Peta dinding. Dari apa? Dari bubur kertas. Jangka waktunya berapa? Ya kurang lebih diberikan mungkin 2 bulan, 1 bulan. Berarti adalah penugasan yang tidak terstruktur. Walaupun sebenarnya juga batas waktunya, tapi lebih longgar. Beda dengan penugasan yang sifatnya terstruktur. Jadi batas waktunya betul-betul ditentukan betul. Pokoknya 1 minggu harus selesai, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, teknik penilaian yang lain adalah portofolio dan observasi. Biasanya portofolio ini lebih banyak dilakukan oleh ibu bapak guru untuk penilaian bukan pengetahuan, tapi penilaian keterampilan. Apakah pengetahuan boleh memberikan penilaian dalam bentuk portofolio? Bisa, boleh, silakan. Dalam bentuk misalkan beberapa tugas dikumpulkan menjadi satu, itu menjadi satu bentuk penilaian yang sifatnya adalah portofolio atau observasi. Oke, next. Oke, langkah-langkah dalam penilaian menetapkan tujuan tes, seleksi, penempatan, diagnostik, formatif, dan sumatif. Oke. Formatif biasanya dilakukan sebelum melakukan sumatif. Sumatif adalah beberapa topik baru dilakukan penilaian. Oke. Menyusun kisi-kisi. Oke. Ini yang biasanya kadang-kadang terbalik oleh implementasi di lapangan. Yang sebenarnya kita dalam menyusun kisi-kisi dulu. Kemudian di breakdown dalam bentuk kartu soal. Kemudian dari kartu soal di breakdown ke dalam naskah soal. Tapi biasanya dalam praktek itu Bapak Guru mencari yang lebih praktis begitu. Tapi langkah yang benar adalah menyusun kisi-kisi, kemudian di breakdown ke dalam kartu soal, kemudian setelah kartu soal gitu dalam naskah soal. Nah, sebelum diujikan sebagai penilaian utama, maka seharusnya itu dilakukan semacam uji coba terhadap soal tersebut, valid atau tidak. Nah, tapi biasanya itu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga biasanya Bapak Ibu Guru akan menghindari itu. Jadi ketika kisi-kisi, kemudian kartu soal, kemudian sudah dalam bentuk soal ya langsung kemudian diujikan. Baru nanti setelah hasil ujian dilakukan analisis butir soal dan analisis penilaian. Nah, nanti akan ketemu soal yang baik yang seperti apa, soal yang tidak baik yang seperti apa. Yang tidak baik otomatis akan diganti atau dihilangkan untuk diganti soal yang lainnya. Kemudian menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kadar penulisan soal. Jadi bentuk penilaian dalam bentuk soal
ya harus kisi-kisi dulu, kemudian dilakukan kaidah penulisan soal. Tapi kita tidak akan membahas kaidah penulisan soal di sini. Kemudian yang selanjutnya menyusun pedoman persekoran. Ya benar, contohnya seperti apa? Contoh misalkan panjenengan membuat soal 5. Satu soal nilainya berapa atau skornya berapa? Oh, satu soal skornya 20. Maka misalkan satu soal skornya 20, berarti ada 5 soal, berarti skor maksimal yang nanti akan diberikan adalah 100. Dan seterusnya. Atau mungkin dalam bentuk pilihan ganda atau objektif boleh. Pilihan ganda misalnya ada berapa? Oh, 20 pilihan ganda. Nilai maksimalnya berapa yang ditentukan 100, berarti nanti satu soal pilihan ganda memberi di skor maksimalnya adalah 5 dan seterusnya seperti itu. Kemudian melakukan analisis kualitatif setelah soal sebelum disolek. Itu yang sebenarnya kalau soal-soal itu diujikan secara nasional pasti akan dilakukan langkah ini. Tapi biasanya kalau dilakukan di dalam internal sekolah, apalagi di dalam proses penilaian di kelas, biasanya Bapak Ibu guru melakukan itu setelah soal diujikan. Oh, soal ini kok banyak yang salah, berarti soal ini tidak layak atau tidak valid untuk diujikan. Tapi langkah yang benar seharusnya dilakukan analisis kualitatif terlebih dahulu, yaitu sebelum soal itu diujikan. Oke, next. Oke, lanjut. Nah, bentuk tes tertulis pilihan ganda boleh, uraian silakan. Setiap soal harus memperhatikan substansi, materi, konstruksi, dan bahasa. Oke, next saja. Itu nanti sudah ranahnya dari penyelesaian. Tas lesan, oke, merupakan pemberian jawaban dan seterusnya. Oke, next, itu bisa dibaca sendiri. Penugasan pemberian tugas, oke, tadi juga sudah. Nah, langsung saja lanjut. Rambu-rambu penugasan, oke, itu juga nanti berkaitan dengan penyusunan soal itu di next saja. Langsung pada observasi, tidak masalah. Langsung saja next. Nah, ini format observasinya nanti saya berikan. Ini contoh saja formatnya. Ya, misalkan tadi Aulia, Budi, ada 3 peserta didik, kemudian ada bagaimana gagasannya, punya gagasan atau enggak, benar atau tidak, atau tepat atau tidak, silakan. Y berarti ya atau benar atau tepat, T dan seterusnya seperti itu. Kebenaran konsep, istilah dan sebagainya. Itu kalau penilaian pengetahuan untuk yang besar, pas ini contoh formatnya. Oke, next. Oke, contoh nah ini yang menjadi ada benar-benar yang perlu ditekankan seperti ini. Contoh pengolahan nilai pengetahuan. Ya, ini yang kemudian salah satu penilaian yang dihindari oleh ibu bapak guru atau menjadi momok karena begitu rigidnya. Ya, begitu. Jadi format penilaiannya atau ada satu siswa atau satu peserta didik juga memiliki pemilihan yang cukup besar. Tapi kita buat simpel, nanti biasanya akan dibuat lebih sederhana oleh sekolah masing-masing. Ini contoh yang lebih kompleks. Misalkan si Ani, di KD 3.1, di penilaian yang pertama 75, penilaian kedua adalah 68, nilai akhir semesternya 70, rata-rata pembulatan menjadi 71. Perlu panjenengan ketahui, penilaian harian, baik itu dalam bentuk penugasan, baik itu dalam bentuk ulangan, baik dalam penilaian yang lain, memiliki bobot yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Dulu ketika kurikulum 2006 diberlakukan, nilai ulangan memiliki bobot yang lebih tinggi persentasenya. Tapi di kurikulum 2013 memiliki bobot yang sama. Jadi dianggap penilaian harian di sini bisa mencakup tugas, bisa mencakup ulangan, atau bisa dalam mencakup portofolio, atau bisa dalam bentuk lesan maupun tertulis seperti itu. Jadi memiliki, maka di situ digambarkan, penilaian 1 dalam bentuk portofolio, penilaian 2 dalam bentuk apa dan sebagainya seperti itu. Jadi memiliki bobot yang sama. Jadi tidak memiliki form yang tersendiri. Baru akan berbeda atau diberi format yang berbeda atau kolom tersendiri ada penilaian akhir semester. Itu pun memiliki bobot yang setara, memiliki bobot yang sama, persentasinya juga sama. Berbeda dulu memiliki bobot yang lebih tinggi. Misalkan untuk penilaian akhir semester biasanya bobotnya adalah 60% dari nilai
itu diberikan untuk di rata-rata. Tapi di kurikulum 2013 sama. Contoh misal ketika dia 3.1, 75, 68, kemudian pasnya atau penilaian akhir semester si Ani mendapatkan nilai 70. Kemudian semuanya di rata-rata dengan bobot yang sama menjadi 71. Pak Ya. Karyono, J. Pak Karyono, J. saya baca di sini, saya amati tidak ada penilaian tengah semester ya, Pak Karyono ya. J. Leres Bapak. Makanya seperti itu ya. J. Di kurikulum 2013 memang tidak ada penilaian tengah semester. Namun di situ ditekankan sekolah punya kewajiban untuk memberikan laporan penilaian selama setengah semester. Nah, makanya kemudian beberapa sekolah tetap menyelenggarakan penilaian tengah semester untuk dilaporkan kepada orang tua begitu. Tapi memiliki yang sama di dalam penilaian raport, Bapak. Tidak ada penilaian tengah semester, namun sekolah punya program untuk menyelenggarakan itu. Ada yang menyelenggarakan atau tidak, tapi untuk laporan kepada orang tua setiap tengah semester dilakukan oleh setiap sekolah. Nah, untuk penilaiannya bisa dilaksanakan, bisa tidak. Jadi nilai yang dilaporkan apa? Yaitu nilai dilakukan selama setengah semester itu, atau biasanya adalah setelah penyelenggaraan KBM kurang lebih 9 tatap muka. Nah, 9 tatap muka atau 9 kali pertemuan, baru kemudian sekolah boleh menyelenggarakan PNHT atau penilaian tengah semester terprogram, atau bisa langsung dalam bentuk membuat laporan tanpa menyelenggarakan penilaian tengah semester. Nah, nilai itulah yang kemudian dilaporkan kepada orang tua. Jadi, leres Bapak, kalau PHT memang bukan suatu program yang harus dilakukan, tapi untuk laporannya tetap diberikan kepada orang tua. Ngaten Pak Apik, mungkin ada yang lainnya? Jadi monggo kalau ada yang mau langsung ditanyakan, tidak apa-apa. Berkaitan dengan seperti ini. Ya mungkin bagi teman-teman pemaparan materi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Langsung bertanya saja, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa langsung. Jadi kalau misalkan tadi saya mungkin menyampaikannya terlalu cepat, kemudian kok ada yang mau ditanyakan langsung, tidak apa-apa, di-cut. Karena ini prakteknya ini khususnya dalam penilaian seperti ini. Jadi di dalam penilaian harian, baik itu ulangan maupun penugasan, ini di kurikulum 2013 itu bobotnya sama, satu. Kemudian tadi Pak Apik, apakah tidak ada PHT penilaian tengah semester? Penilaian tengah semester di kurikulum 2013 bukan sesuatu yang harus dilaksanakan. Tapi sekolah diberi kewenangan untuk memberikan laporan. Nah, biasanya sekolah itu tetap juga menyelenggarakan penilaian tengah semester. Ada juga penilaian tengah semester yang diberikan atau dilakukan oleh ibu bapak guru include di dalam proses pembelajaran. Ya, tapi biasanya supaya lebih sekolah lebih sistematis begitu, sekolah tetap menjadwalkan penilaian tengah semester yang dilakukan secara bersama-sama. Itu dilakukan setelah 9 kali, kurang lebih 9 kali tatap muka atau KBM. Jadi, monggo silakan kalau ada hal yang ingin sampaikan. Silakan mungkin dari teman-teman bisa bertanya jika ingin ada yang ditanyakan. Pak, izin bertanya Pak. Oke, ini monggo silakan. Pak, untuk hasil akhir penilaiannya itu apakah di kurikulum 2013 masih terdapat sistem peringkat atau ranking seperti itu, Pak? Oh ya, oke. Ya, terima kasih. Apakah di kurikulum 2013 ada sistem peringkat di hasil akhir penilaian? Kalau di format raport tidak disediakan kolom peringkat.
Berbeda ketika kurikulum 2006. Namun setiap rombel atau rombongan belajar nanti akan mendapatkan satu lembar yang disebut dengan ledger nilai. Ledger nilai atau ledger begitu. Nah, ledger nilai inilah mencakup semua penilaian peserta didik, baik itu penilaian sikap, penilaian spiritual, maupun penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, di ledger ini, kalau di istilahnya di perguruan istilahnya transkrip, tapi transkrip ini adalah transkrip untuk semua peserta didik. Dari satu lembar itu dalam bentuk transkrip untuk semua peserta didik. Nah, di ledger ini, di ledger nilai ini, itu nanti akan ada pemeringkatan atau rankingnya. Tapi sifatnya kalau yang ledger ini adalah pemeringkatan untuk satu kelas. Tapi biasanya peserta didik ini juga membutuhkan pemeringkatan yang sifatnya adalah paralel untuk semua rombel dalam satu peminatan di dalam satu jenjang itu. Nah, sekolah juga membuat ledger yang mencakup seluruh peserta didik dalam satu program peminatan. Di situ juga nanti akan diperingkatkan. Akan oleh peserta didik nanti akan masuk ke dalam jenjang pendidikan yang tinggi atau perguruan tinggi. Biasanya nanti beberapa sekolah atau beberapa perguruan tinggi kedinasan itu membutuhkan itu. Jadi peserta didik minta itu. Jadi peringkat atau ranking di rapot tidak ada. Tapi sekolah menyediakan peringkat atau ranking ini dalam bentuk ledger untuk seluruh peserta didik. Rombongan belajar ataupun yang sifatnya adalah paralel keseluruhan. Misalkan kelompok peminatan IPS yang peringkat 1 sampai peringkat terakhir siapa. Kemudian program peminatan MIPA peringkat 1 sampai peringkat terakhir nanti akan ditampilkan di situ. Itu di ledger yang sifatnya adalah paralel. Kalau ledger yang diberikan nanti kepada wali kelas adalah ledger rombel itu sendiri. Hanya satu kelas. Ya, itu sistem pemeringkatan di rapot tidak ada, tapi sekolah menyediakan dalam bentuk ledger, baik yang untuk satu rombel saja, ataupun yang sifatnya paralel per program peminatan. IPA, MIPA, IPS, ataupun bahasa. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Saya izin bertanya. Oke, monggo silakan Mas Andika. Ya Pak, saya belum paham mengenai penilaian dari keaktifan siswa. Misal ada siswa yang sangat aktif dari proses penyampaian materi, ada yang aktif bertanya, mungkin itu aktif dalam menjawab pertanyaan. Nah, itu masuknya ditambahkan ke nilai harian atau bagaimana Pak? Karena sebelumnya saya pernah dengar dari guru itu ada siswa yang nilai akhirnya bisa dibilang harus remedial, namun dia aktif dalam pembelajaran, dia tidak jadi remedial. Oh iya. Oke. Kalau ini memang harus disikapi dengan bijaksana oleh guru mapel. Karena biasanya anak-anak yang aktif dalam tanda kutip pinter, ada juga yang aktif tapi dalam tanda kutip yang kurang, tapi dia aktif begitu. Sebenarnya ini salah satu alternatif membantu siswa dalam memberikan penilaian, khususnya nanti ketika penilaian akhir dilakukan. Nah, kalau keaktifannya sendiri, mungkin itu bisa menjadi input terhadap penilaian sikap yang nanti bisa diberikan kepada guru yang melakukan penilaian sikap secara langsung, atau bisa langsung menjadi masukan kepada wali kelas. Keaktifannya ya. Kalau keaktifannya ini adalah dalam bentuk menjawab ataupun memberikan pertanyaan, itu bisa menjadi satu penilaian pengetahuan dalam proses pembelajaran. Misalnya contoh, ketika saya mengajar, setelah saya melakukan deskripsi, menurut panjenengan atau menurut kalian, misalkan saya mengajar peserta didik, menurut kalian,
apa sih yang dimaksud dengan geografi menurut kalimat kalian sendiri? Geografi itu apa menurut kalian? Kemudian ada peserta A menjawab. Nah, ini adalah satu bentuk penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian keaktifan itu bisa menjadi satu nilai sikapnya. Tapi jawaban yang diberikan kepada peserta didik, masukkan aja itu sebagai nilai pengetahuan. Tapi biasanya kalau yang aktif kemudian dan lalu bagaimana kita mensikapi? Sebenarnya ini malah justru membantu anak ketika dinilai akhirnya. Nah, bagaimana mereka yang tidak aktif? Nah, yang tidak aktif itu diberikan beri motivasi. Ada yang diberi kesempatan terbuka, tidak bisa atau tidak memberikan jawaban. Kemudian yang kemudian mau ketika memang karakter berbeda-beda. Yang mau menjawab ketika diberi kesempatan dengan cara ditunjuk, ada yang tidak diberi tunjuk, tidak tahu, tidak mau ngomong, tapi tanpa ditunjuk saja, tempat saja dia sudah aktif komunikasi. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu? Setelah diberi pertanyaan terbuka, tidak ada yang menjawab atau yang menjawabnya itu saja sebagai masukan nilai pengetahuan, bisa jadi ini untuk cara yang lain, misalkan posisi A, takut, dan sebagainya, tunjuk masalah. Tapi dengan kalimat, dengan kata-kata yang tidak menyudutkan begitu. Jadi seolah-olah tidak suatu bentuk memberikan hukuman, tidak. Tapi memberikan kesempatan dia untuk melakukan atau berkomunikasi atau mengeluarkan pendapatnya. Jadi secara apa istilahnya persuasif tanpa suatu bentuk kalimatnya jangan dijadikan sebagai suatu apa istilahnya hukuman sanksi karena jawab. Bisa jadi karakter yang berbeda. Yaitu memang semuanya kembali kepada peserta didik itu sendiri. Biasanya kalau memang yang sudah aktif pasti aktif terus. Sebaliknya yang mereka pendiam pasif gitu mau diberi pertanyaan apa saja begitu kadang-kadang kesempatan juga disebutkan nama menjawab, kadang-kadang mereka tidak mau menjawab. Nah, biasanya mungkin bisa dalam bentuk apa istilahnya penilaian yang lain. Mungkin dia lebih apa istilahnya lebih bisa memahami, bisa lebih suka melaksanakan kalau penilaiannya dalam bentuk secara lesan, tapi penilaiannya secara tulis. Maka diberikan penilaian itu secara tertulis bisa. Yaitu memang kadang-kadang juga menjadi problematika kami, saya begitu, ketika itu tadi. Jadi nanti akhir begitu, oh ini bagus, ini full penuh, dan sebagainya, yang satu tidak, dan sebagainya, seperti itu. Nah ini akan menjadi trik kita untuk memberikan penilaian. Berarti anak-anak yang aktif seperti itu, dia akan memiliki nilai lebih dibanding dengan anak-anak yang lain. Jadi nilai lebih apa? Bisa anak tersebut atau peserta tidak terlalu pintar, tapi dengan keahliannya dia menyampaikan dan keberiannya dia mengungkapkan memberikan jawaban, kita penilaiannya adalah berarti dia memang memiliki talenta yang berbeda dengan lain, berarti dia memang memiliki dengan secara lesan. Mungkin secara tertulis dia memang tambahan untuk Mas Andika ya. Ini begini, itu kan sering ya memang terjadi anak-anak yang kurang merespon, kurang mampu merespon, mungkin malah merespon tetapi juga belum maksimal jawabannya ya. Ini memang dua sisi ya, yaitu sisi siswa maupun sisi guru ya. Kalau dari sisi siswa itu memang mungkin dia itu ada sebuah bawaan psikologis ya. Memang nggak suka ngomong atau nggak pinter ngomong begitu kan, sehingga responnya lambat. Betul. Ya. Atau mungkin pengetahuannya juga kurang ya. Tapi ada juga mahasiswa yang secara psikologis itu responsif ya. Jadi walaupun jawabannya salah tapi tetap dia respon. Nah, yang penting respon ya. Itu karakter orang ya, karakter siswa itu memang secara psikologis itu ya sudah bawaan ya. Jadi natif dari anak-anak itu memang berbeda-beda. Nah, sekarang tinggal guru. Nah, yang dari sisi guru. Kita sebagai pendidik guru ya, itu dibekali yang namanya basic
teaching skill, ya. Jadi keterampilan dasar mengajar, ya. Ada 9 macam itu keterampilan dasar mengajar. Salah satunya itu adalah keterampilan bertanya, ya Mas. Jadi malah nggak ada keterampilan menjawab, ya, untuk guru, ya. Tapi bagaimana guru harus terampil bertanya, ya. Nah itu ada Mas. Itu ada di mata kuliah micro teaching, ya Mas. Sudah sampai belum itu? Ada mata kuliah micro teaching, ya, mempelajari 9 keterampilan dasar mengajar, ya. Nah, dalam keterampilan mengajar itu ada yang namanya keterampilan bertanya, ya. Itu ada prinsip-prinsip dasar bertanya, bagaimana bertanya yang baik, bertanya yang kurang baik, itu ada ya Mas ya. Karena bertanya yang kurang baik itu akhirnya anak yang nggak bisa jawab gitu kan. Mungkin pertanyaannya malah membingungkan, ya, sehingga nggak bisa jawab. Tapi harus pertanyaan itu harus fokus pada hal yang ditanyakan, nggak boleh berbelit-belit. Yang kedua, kalimatnya harus secara efisien, efektif, ya kan? Kemudian pertanyaan itu harus ditujukan kepada siapa, kelas apa kepada induk. Itu ada prinsip-prinsip dasar yang seperti itu. Sehingga dibutuhkan guru gitu. Ya, kalau Pak Karyono sudah hebat, mesti sudah bisa. Kita yang sedang belajar ini ya, nah, ini harus mengacu ke itu, Mas. Ya, barangkali guru yang lemah, dari kita yang lemah, mungkin nyusun kalimatnya yang bulet-bulet, ya. Jadi ada naskah atau item pertanyaan itu tidak efektif, tidak efisien, bulet-bulet. Akhirnya anak malah bingung nggak bisa jawab. Ya, nah begitu. Kalau ada yang pertanyaannya sudah efektif, kalimatnya sudah efektif, efisien, gimana agar kelas itu hidup? Ya, ada yang menjawab. Ya, ada yang namanya mengubah pertanyaan dari kalimat yang satu yang tadi ya diubah dengan kalimat yang lebih sederhana agar anak lebih paham. Bila belum bisa dijawab oleh anak itu ada yang namanya pemindahan pertanyaan, dipindah ke teman yang lain. Teman yang nggak bisa jawab jangan kemudian diberi hukuman, oh kamu bodoh, kamu nggak pinter, kamu itu gimana, nggak pernah belajar itu gimana, jangan begitu, ya kan? Tapi dengan tetap ada yang namanya prinsip reward and punishment, ya. Pertanyaannya, jawabannya sudah cukup bagus, ya. Tetapi masih perlu ditingkatkan lagi, ya, agar lebih sempurna. Coba silakan berupaya untuk menjawab lagi, menambah jawaban itu, ya. Kalau anak sudah namanya wis ora iso jawab meneng ngono kuwi wis apa bacin gitu ya istilahnya gitu kan. Itu wis meneng wis bacin gitu. Ya silakan guru itu memindahkan pertanyaan kepada anak yang lain ya begitu. Itu dhisik Pak Karyono wis tak ajari ngono juga ya Pak. Pernah ada keterampilan bertanya. Itu yang harus dikuasai oleh guru ya. Jadi itu sebetulnya seperti introspeksi guru terhadap jawaban-jawaban anak. Barangkali guru yang kurang sesuai dengan prinsip bertanya. Maka di dasar keterampilan dasar mengajar tadi ya, keterampilan bertanya itu harus dikuasai. Gitu Pak, ya saya kira tambahan ya Mas Andika nanti kalau menjadi guru ya, kalau sudah menjadi guru tentunya ya. Kalau sekarang masih belajar ya dipahami aja, diingat-ingat ya begitu. Untuk tambahan informasi saja. Terima kasih. Monggo. Ya untuk yang contoh pengolahan nilai itu formatnya biasanya nanti juga sekolah membuat format sendiri. Kalau ini contohnya yang mungkin lebih simpel, tidak terlalu banyak. Kalau dulu awal-awal itu satu peserta didik itu nanti lembarannya banyak, tapi nanti sekolah akan membuat format yang lebih sederhana. Oke, next untuk yang slide yang ke-36 itu adalah penulisan rubriknya. Masih yang Nah, ini adalah penulisan rubriknya. Jadi itu tadi yang saya katakan untuk bobot semuanya penilaiannya sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada baik ulangan maupun nilai harian itu sama. Kemudian nanti berapa kali penilaian, berapa kali itu juga nanti akan dibuat bersama.
kemudian di dalam penulisan rapot ini juga nanti ada rubriknya tersendiri untuk pengetahuan. Contoh misalkan memiliki kemampuan mendeskripsikan, itu berarti dasarnya adalah KD. Kalau misalkan di geografi ada istilah menganalisis dinamika atmosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Maka di situ kalau dia sudah mencapai nilai yang sesuai, memiliki kemampuan menganalisis dinamika atmosfer. Tapi di situ dalam satu semester ini dia kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Maka sampaikan kelebihan KD yang lebih, kemudian perlu ditingkatkan untuk KD yang masih lemah. Contoh, di KD 1 dia lemah. Ternyata di KD 7 di KD 6 dia memiliki nilai yang tinggi, atau di KD 4 dia memiliki tinggi. Maka kemudian di situ memiliki kemampuan menganalisis dinamika hidrosfer. Nah, menganalisis dinamika hidrosfer dan seterusnya, kemudian kemudian perlu ditingkatkan atau perlu peningkatkan kemampuan memahami ayo penilaian keterampilan. Maaf Pak, tadi sedang connecting jadinya Oh, keluar ya. sendiri. Sudah Iya. terlihat ya Pak. Ini saya. Oke. Ya, penilaian keterampilan. Berarti slide nomor 37. Oke, terus 38. Mungkin langsung ke itunya ya, langsung ke apa istilahnya, implementasinya nanti di rapot seperti apa. Berarti slide selanjutnya. Oke, terus oke. Ya. Nah, ini 49. Yang 49. Ya. Penilaian keterampilan itu ada 3 ranah atau 3 bentuk. Bisa unjuk kerja, kemudian ada portofolio, kemudian ada produk. Itu apakah dalam satu KD 4 penilaian itu bisa dilakukan semuanya, maka disesuaikan satu dengan waktu dan kedalaman materinya. Karena tidak semua materi, khususnya di geografi ini akan diberikan penilaian untuk semua bentuk, tidak. Penilaian produk tidak semuanya dalam bentuk produk atau yang lain. Maka kemudian panjenengan nanti ketika praktek di lapangan, ketika mengajar begitu harus bisa memilih. Oh, misalkan untuk pengetahuan geografi kok lebih bagus dengan penilaian keterampilannya dalam bentuk portofolio. Bisa, silakan. Jadi harus betul-betul dianalisis. Nah, untuk produk itu sepertinya adalah analisis dan holistik. Berdasarkan aspek produk dan berdasarkan kesan keseluruhan dari produk itu. Produk itu contohnya apa? Misalkan kalau yang sudah saya sendiri melakukan, misalkan membuat peta. Ya, membuat peta secara manual. Dari prosesnya kita lakukan pengukuran, kemudian pada hasil akhirnya adalah membuat peta manual. Yang sederhana aja, misalkan peta untuk lingkup di sekolah kita sendiri. Itu bisa dijadikan sebagai produk. Tapi prosesnya bisa sebagai suatu bentuk penilaian yang unjuk kerja. Ya, jadi penilaian unjuk kerja. Kemudian hasilnya dalam bentuk penilaian produk, prosesnya bisa menjadi penilaian unjuk kerja. Tapi sekali lagi di dalam KD tidak semua KD atau bisa dikatakan silakan dianalisis betul penilaian panjenengan yang nanti akan dilakukan untuk keterampilan. Apakah KD ini dengan semua penilaian atau cukup hanya satu bentuk penilaian? Silakan dianalisis. Oke, next. Oke, saya kira itu rubriknya tidak masalah. Langsung aja ke bawah. Penilaian portofolio sama, yaitu tadi saya bentuknya silakan portofolio nanti langsung pada implementasi di rapot, nilai di rapot. Nah itu rapot.
Ya. Oke, ya ini dulu. Ya, ketika sudah masuk dalam penilaian rapot, nanti ada interval nilai yang ditetapkan oleh sekolah dengan interval yang sama. Misalkan KKM-nya berapa, 60, 70, dan seterusnya begitu. Baik penilaian sikap maupun penilaian pengetahuan. Ada pemredikatan atau predikat, misalkan D artinya adalah kurang, C cukup, kemudian B baik, kemudian A adalah sangat baik. Kalau KKM-nya 60 katakanlah, berarti nilai C adalah sama dengan nilai KKM dengan interval yang sudah ditentukan. Contoh misalkan KKM-nya 60. Berarti kalau KKM-nya 60 berarti 60 dengan interval tertentu dia akan mendapatkan nilai yang cukup, predikat yang cukup. Kalau misalkan si A, peserta didik A mendapatkan nilai 60, berarti predikatnya adalah C. Bagaimana kalau lebih dari 60? Maka kemudian dibuat interval. Contoh misalkan di sekolah kami ada 3 interval yang diberikan. Misalkan nilai 70 sampai dengan 79, intervalnya adalah sama, adalah C, jika KKM-nya adalah 70. Kemudian 80 sampai 89, maka predikatnya adalah B. Kemudian 90 sampai dengan 100, sama dengan predikatnya adalah A. Nah, ini seperti ini. Ketika peserta didik mendapatkan nilai minimal 70 sampai 75, maka predikat baik itu untuk pengetahuan maupun keterampilan, nilainya adalah predikatnya adalah C. Ya, predikatnya adalah C. Boleh nggak predikat C untuk nilai pengetahuan dan keterampilan? Boleh. Jadi tidak akan menjadi syarat untuk kelulusan ataupun kenaikan. Beda dengan nilai sikap spiritual maupun nilai sikap sosial. Pesan kami, pesan dari ahli begitu, ahli di bidang kurikulum begitu, diharapkan dalam menetapkan KKM sekolah tidak terlalu tinggi. Kemarin di pertemuan pertama KKM sudah kita singgung ya. Boleh berbeda setiap mapel, boleh sama sesuai dengan regulasi yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Oke, itu berkaitan dengan predikat. Oke, next. Ya. Oke, kriteria kenaikan kelas, saya kira tidak ada masalah. Yang utama di situ tidak boleh ada nilai lebih dari 3 atau lebih dari 2, lebih dari 2 nilai yang kurang dari KKM. Lebih dari 2 nilai yang kurang dari KKM maka dinyatakan tidak naik atau tidak lulus kalau dalam kelulusan begitu. Oke, next. Catatan, oke. Sebentar, Mbak. Ada dalam menilai. Nah, ya. Oke, slide nomor 61. Nah, ini contohnya. Contoh penilaian untuk yang semester 1 misalkan demikian. Di semester 1, misalkan saya ambilkan contoh kok ada nilai 60. Padahal nilai KKM-nya adalah 60. 60, 60, 60. Untuk dalam 1 semester berarti yang bersangkutan memiliki nilai yang kurang adalah 2. Terdapat 2 mata pelajaran yang tidak tuntas sehingga peserta didik bisa naik kelas, berarti dia 2. Kalau lebih dari itu berarti tidak naik. Jadi implementasinya begitu. Lalu bagaimana? Apakah nilai keterampilan mempengaruhi ke apa istilahnya? Kenaikan? Untuk saat ini regulasi yang ada bahwa untuk kenaikan kelas nilai yang berpengaruh hanya terdapat pada nilai pengetahuan. Ya. Jadi yang berpengaruh untuk kelulusan adalah nilai yang pada pengetahuan. Kalau yang keterampilan tidak. Tapi diharapkan ya jangan ada nilai di bawah KKM. KKM-nya bagaimana? Apakah KKM sama dengan pengetahuan? Monggo itu sesuai dengan regulasi untuk keterampilan maupun untuk pengetahuan. Itu contohnya. Kemudian slide yang 62.
Ini contoh untuk yang ya oke. Ini contohnya. Ya. Di semester 1 ada nilai 60, kemudian ada 58 dan 62. Di semester 2 ada 60. Ya, dan nilai keterampilan juga masih 60 karena KKM-nya adalah 65. Di situ dinyatakan hasil akhirnya setelah dirata-rata. Karena untuk kenaikan kelas di kurikulum 2013 adalah bukan hanya sekedar mempertimbangkan nilai di semester 2, tapi juga mempertimbangkan nilai di semester 1 dan semester 2 kemudian dirata-ratakan. Ya, dirata-ratakan. Dirata-ratakan itu. Setelah dirata ternyata ketemu ada nilai rata keterampilan di semester 2, semester 1 di rata-rata ketemu 3 mata pelajaran yang lebih kurang dari KKM. Loh Pak, tadi katanya di kurikulum 2013 pengetahuan tidak berpengaruh, keterampilan tidak berpengaruh. Ya, ketika awal kurikulum 2013 diberlakukan dari 2006 sampai 2007 kemudian ada revisi, maka nilai keterampilan dinyatakan berpengaruh dalam kenaikan, tapi diimplementasi setelah direvisi, di nilai keterampilan tidak berpengaruh. Jadi yang ditekankan di situ adalah nilai pengetahuan. Nah, di semester 1 dan semester 2 ada 3 nilai di bawah KKM termasuk nilai keterampilan. Itu dianggap lebih dari 2, maka siswa atau peserta didik dinyatakan tidak naik kelas 60, 59, dan 63 karena KKM-nya adalah 65. Berarti di sini adalah untuk yang berpengaruh di dalam keterampilan. Tapi implementasi di lapangan, di kurikulum yang setelah direvisi, keterampilan dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap kenaikan ataupun kelulusan. Sehingga kalau diimplementasi di lapangan, di sekolah kami, keterampilan pasti nilainya di atas KKM. Ya, nilainya di atas KKM. Atau paling tidak minimal setara KKM. Nah, KKM-nya kemarin berapa? Kalau di sekolah kami adalah 70, kalau di sini adalah 65, contohnya saja. Oke, slide berikutnya yang terakhir. Slide 63. Slide 63. Oke. Ya. Nah, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ini untuk yang tidak naik kelas juga begitu. Ini juga berpengaruh, di sini nilai keterampilannya masih berpengaruh dengan KKM 65 gitu. Semester 1 sekian, 60, 58, 64. Berarti ada 3 mata pelajaran yang tidak sama dengan KKM atau di bawah KKM. Kemudian di keterampilan ada 1. Kemudian di semester 2 di pengetahuannya 1 yang tidak KKM atau tidak sesuai dengan KKM. Kemudian yang keterampilan adalah 65. Itu sebenarnya sama dengan KKM. Sama dengan KKM. Berarti itu tergantung dengan perumusan di apa istilahnya di rapot ya. Nah, tapi setelah di rata-rata ternyata untuk nilai bahasa Indonesia, matematika ternyata berada di bawah KKM pengetahuannya. Kemudian untuk pendidikan jasmani karena ini juga keterampilan untuk pengetahuannya tuntas, tapi ternyata untuk keterampilannya tidak. Setelah di rata-rata 63, 65, di rata-rata hanya ketemu 64. Maka peserta didik tersebut dinyatakan memiliki 3 mata pelajaran yang tidak tuntas. Ya, tidak tuntas. Nah, untuk itu dinyatakan peserta didik tersebut dinyatakan tidak naik kelas karena memiliki 3 tuntas. Ya, tapi kembali lagi regulasi di sekolah akan berbeda, tapi tidak menghilangkan makna dari penilaian di kurikulum 2013. Oke, saya ingin tadi ditampilkan untuk cara pengisian nilai keterampilan, kayaknya di slide yang atas. Terus. - 54 coba. Iya, 53, 54. Oke, nilai keterampilan. Oke. Ya, tadi kan belum terlewatkan. Contoh untuk nilai keterampilan. 1.
praktek produk atau praktek atau unjuk kerja, produk dan sebagainya itu ada jenis-jenisnya, ada proyek, ada portofolio dan seterusnya. Kalian perhatikan, coba panjenengan mungkin bisa difokus ke yang KD 4.2. Ya. KD 4.2 nilai praktek 2 kali. Yang satu mendapatkan 66, yang satu mendapatkan 75. Tapi begitu di hasil akhir, kenapa 75? Ya. Di dalam penilaian keterampilan, kalau dalam satu KD yang sama dengan bentuk penilaian yang sama, saya ulang, dalam KD yang sama dengan bentuk penilaian yang sama, contohnya tadi adalah KD 4.2, menilai dalam bentuk praktek kok 2 kali, 66 dan mendapatkan 75, maka diambil nilai yang tertinggi. Ya, saya ulang, ketika dalam satu KD yang sama diberikan bentuk penilaian yang sama, lebih dari satu bentuk penilaian dari satu penilaian dengan bentuk yang sama, maka yang diambil adalah yang tertinggi. Pak, bagaimana kalau misalkan di KD 4.2 yang saya lakukan penilaian praktek 1 kali, penilaian produk 1 kali. Hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhirnya adalah rata. Pembulatan. Ya. Saya ulang lagi. Kalau dalam KD yang sama melakukan penilaian 2 penilaian dalam bentuk penilaian yang sama, maka diambil nilai yang tertinggi. Kalau bentuk penilaiannya berbeda, maka diambil rata, kemudian dibulatkan. Karena di rapot tidak ada nilai koma, nilai adalah pembulatan. Maaf, sampai di sini dulu untuk penilaian keterampilan. Mungkin ada yang ingin sampaikan, silakan. Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Persilakan. Saya Pak mau bertanya. Iya, monggo. Ya, silakan, Mbak. Maksudnya yang nilai yang KD 4.2 terus yang praktiknya itu ada 2 penilaian itu maksudnya itu seperti remedi ya Pak yang nilainya 75 itu. Apa bagaimana? Oh gitu, ya. Oke. Apakah bentuk itu seperti remedi? Sebenarnya tidak. Tidak dalam bentuk remedi. Contoh misalkan kalau saya mengajar tentang batuan, penilaiannya bisa lakukan saya misalkan prakteknya 2 kali. Misalkan batuan sedimen saya sendirikan, batuan beku saya sendirikan. Itu masih KD yang sama. Ya. Bentuk penilaiannya sama, yaitu praktek. Kemudian yang 1 kali, yang pertama praktek yang pertama, misalkan batuan sedimen kok mendapatkan 70. Kemudian batuan beku kok mendapatkan 80. Saya ambil 1 saja. Yang tertinggi, itu yang 80. Berarti bukan dalam bentuk remedi. Oh iya. Ya, tidak dalam bentuk remedi. Kalau nanti dalam bentuk remedi berbeda lagi. Ya, formatnya tidak di dalam situ. Itu seperti itu. Jadi 1 KD yang sama, kemudian melakukan penilaian dalam bentuk yang sama, lebih dari 1, maka ambil yang tertinggi. Ya. Terima kasih, Pak. Gitu. Ya, kecuali kalau berbeda. Misalkan di bab tentang batuan kok saya, materi tentang batuan kok saya praktek sekali, kemudian produk sekali, kemudian proyek sekali. Kan berarti ada 3 penilaian. Berarti gunakan itu sebagai rata. Diambil ratanya, kemudian dibulatkan. Begitu Mbak Budi. Monggo yang lainnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Ferima. Bagaimana strategi melakukan penilaian ketika melakukan pembelajaran online, Pak, daring di masa seperti saat ini? Oke. Di masa pandemi ya saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya juga dipaksa, akhirnya juga terpaksa, tapi kemudian menjadi kebiasaan begitu. Kita harus melakukan pembelajaran secara jarak jauh begitu. Ya. Lalu bagaimana kita memberikan penilaiannya begitu. Kita kembalikan dulu ke sekolah itu
setiap sekolah memiliki platform aplikasi pembelajaran jarak jauh yang berbeda. Kan begitu, Nji. Ada yang mungkin pakai Google Meet, ada yang memakai Zoom Meeting, ada yang memakai Office 365, dan seterusnya. Kalau di sekolah kami, itu menggunakan aplikasi yang dibuat kami sendiri, atau sekolah sendiri, yang disebut dengan Simple 12. Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran e-Learning SMA 12. Nah, di dalam aplikasi tersebut sudah mengakomodir semua bentuk penilaian, termasuk penilaian keterampilan. Jadi tidak hanya penilaian pengetahuan, tapi penilaian keterampilan juga sudah diakomodir di dalam aplikasi tersebut, termasuk juga ketika nanti ada penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun juga sudah terakomodasi di situ, termasuk ketika kita menyampaikan materinya. Jadi ini sangat tergantung terhadap Bapak Ibu guru dan aplikasi yang digunakan. Aplikasi pembelajaran jarak jauh yang digunakan. Kalau di sekolah kami semuanya sudah terakomodir. Contoh misalkan pembelajaran daring. Bagaimana kita bisa memberikan penilaian secara pengetahuan itu sudah ada. Baik dalam bentuk pilihan ganda, baik dalam bentuk urean, ataupun dalam bentuk penilaian benar salah, ada. Nah, bagaimana dengan penilaian keterampilan dalam bentuk daring begitu? Saya ambilkan contoh, di aplikasi yang kami gunakan, ada aplikasi yang dalam tapi kan itu bentuk file. Nah, file itu dalam bentuk format picture ataupun format PDF. Nah, penilaian keterampilan yang sudah saya lakukan dalam bentuk keterampilan contoh, misalkan kelas 10, membuat peta di kelas 10. Membuat peta. Peta apa? Peta tematik. Ada yang membuat peta jaringan jalan atau transportasi, ada yang membuat peta curah hujan dan sebagainya. Ya, ketika peserta didik sudah membuat produk itu dalam bentuk penilaian keterampilan dalam bentuk produk peta, maka peserta didik mengupload di laman atau di halaman di fitur aplikasi dalam bentuk file. Nah, disitulah kami, Bapak Ibu Guru, bisa memberikan penilaian keterampilan dengan mendownload dulu hasil dari peserta didik yang dikirim lewat aplikasi Simple. Itu contoh saja begitu. Ya, pernah nggak misalkan aplikasi kredit atau bermasalah? Pernah juga. Ketika aplikasi bermasalah, maka kita beralih ke aplikasi yang lain yang lebih ramah kuota, khususnya untuk peserta didik. Biasanya kita menggunakan email ataupun menggunakan grup WA atau grup WhatsApp ketika peserta didik submit penilaian dalam bentuk untuk nilai keterampilan. Seperti itu. Jadi penilaian keterampilan di dalam proses pembelajaran masa pandemi seperti ini, maka kemudian disesuaikan betul dengan aplikasi yang digunakan, aplikasi pembelajaran jarak jauh yang digunakan oleh sekolah masing-masing. Kebetulan di sekolah kami menggunakan aplikasi Simple 12 yang sudah mengakomodir semua bentuk penilaian. Nah, dalam bentuk apa? Kalau dalam bentuk keterampilan, nanti produk-produk itu kemudian dibentuk dalam format PDF atau picture, kemudian dikirim di kolom file yang sudah disediakan di dalam aplikasi tersebut. Pak Karyono, iya ini saya mau urun rembuk ini Pak Karyono ya. Enggak Pak. Iya, ini tadi sudah jauh sekali sampai ujung ya. Ujung itu artinya sampai penilaian di rapot ya, menentukan naik kelas atau tidak, lulus atau tidak ya seorang anak. Ini mungkin dalam agak mundur sedikit dalam benak pikiran mahasiswa itu KKM ya. KKM itu yang menentukan guru ya. Nah, ini apakah ada ketentuannya? Apakah asal menentukan? Nah, apakah dalam ketentuan sekarang, peraturan sekarang ini yang ada di kurikulum 13
itu apakah masih sama ketentuan dasar untuk menentukan KKM, ya, sebuah KD, ya, dalam sebuah mata pelajaran, ya, karena Pak Karyono memang mengikuti perkembangan dan melaksanakan, ya, keseharian. Kalau dulu saya itu mengikutinya kan kurikulum sebelum 13, ya, artinya memberikan atau memperoleh pelatihan, memberikan pelatihan, ya, sebelum kurikulum 2030. Kalau dulu itu kan ada 3 hal yang menjadi dasar untuk menentukan KKM atau besarnya KKM dalam sebuah KD, ya. Yang pertama itu kan kompleksitas kompetensi. Yang pertama kompleksitasnya gimana. Yang kedua adalah input siswa itu gimana. Yang ketiga adalah sarana prasarana yang tersedia di sekolah itu, gitu ya. Apakah masih sama Pak Karyono atau mungkin ada tambahan atau perubahan? Masih sama Bapak. Oh, masih sama. Betul, masih sama. Dan itu kemarin pertemuan pertama sudah kita singgung sedikit bahwa itu biasanya nanti dimusyawarahkan di dalam guru tingkat MGMP sekolah. Ya. Nah, dari hasil musyawarah guru tingkat MGMP di tingkat sekolah, kemudian diusulkan kepada sekolah melalui kurikulum. Dasarnya sama, daya dukung, kompleksitas, dan intik siswa atau input siswa. Betul, Pak? Masih sama kriterianya? Masih sama. Iya, masih sama. Ya, mudah-mudahan didengarkan oleh para mahasiswa, ya. Oke. Terima kasih Pak Karyono atas jawabannya. Kemudian saya ingin bertanya kembali, lalu untuk melakukan penilaian sikap itu bagaimana ya Pak strateginya? Sedangkan kita tidak bisa bertemu secara langsung kepada peserta didik. Betul sekali. Ini banyak pertanyaan juga, banyak menjadi bahan diskusi dari teman-teman guru juga. Penilaian sikapnya bagaimana? Kita ditolongkan karena kita adalah orang geografi atau guru geografi, jadi penilaian yang kita berikan adalah penilaian indirect teaching atau penilaian secara tidak langsung. Tapi bagaimana kita bisa memberikan penilaian sikapnya terhadap peserta didik? Ada satu cara ketika kita jarak jauh dengan seperti ini, kita memberikan sikap yang seperti apa? Yang pertama di situ adalah penilaian ketika kita sudah melakukan KBM atau membuka pembelajaran jarak jauh, maka kita kan paling tidak, walaupun sudah kodir itu, pretensiran atau peserta didik. Nah, di situ nanti kita bisa mengambil satu penilaian sikap, yaitu disiplin. Bisa secara langsung dilakukan penilaian itu di dalam proses belajar mengajar, atau bisa diberikan nanti setelah KBM selesai. Dengan cara bagaimana? Dengan cara di aplikasi kami itu presensi peserta didik itu di download. Nah, setelah presensi peserta didik sudah di download, itu nanti akan tertera peserta didik A, peserta didik B, peserta didik C, dan seterusnya. Itu jam loginnya jam berapa. Pertama kali ikut PJJ jam berapa, itu nanti akan tertera. Nah, biasanya ibu bapak guru memiliki toleransi waktu, keterlambatan, yaitu kalau dalam PJJ selama ini keterlambatan kita berikan toleransi adalah 10 menit pertama. Setelah 10 menit terakhir, maka ada peserta terlambat. Nah, setelah kita bisa memberi penilaian sikap disiplin. Satu. Kemudian yang kedua, penilaian sikap disiplin ini juga diberikan ketika kita memberikan penilaian dan penugasan. Ketika kita memberikan penilaian dan penugasan, kalau untuk nilai hasilnya itu adalah peranannya adalah pengetahuan. Tapi ketika peserta didik mengirim atau mensubmit hasilnya di aplikasi, itu juga akan terhitung keterlambatan mereka dalam menyelesaikan tugas. Nah, di situ kita juga bisa memberikan satu penilaian yang sama. Kemudian yang ketiga, penilaian yang ketiga, yaitu di dalam kolom interaksi, ya, di dalam kontraksi, kita juga berkomunikasi walaupun secara tertulis
ataupun secara Zoom meeting, karena di situ ada fasilitas, nanti kita juga akan bisa mengamati, melakukan pengamatan, sekaligus juga memberikan penilaian sikap. Bagaimana sikap peserta didik ketika proses belajar mengajar secara jarak jauh terjadi. Contoh misalkan, saya menyampaikan permasalahan, peserta didik kemudian memberikan jawaban di situ. Ya, peserta didik. Kemudian ada juga peserta didik yang lainnya diem, kemudian tercover tersana peserta didik tidak aktif. Mungkin karena tertidur dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi satu ranah penilaian untuk penilaian sikap. Jadi yang kami lakukan ada 3 tadi. Ketika presensi kehadiran, kemudian yang kedua, ketika dalam mengumpulkan atau mengirim penilaian, hasil penilaian dalam bentuk tugas maupun ulangan, dan yang ketiga, ketika dalam proses interaktif, baik lewat Zoom atau live meeting di aplikasi kami, ataupun ketika dia memberikan komentar atau tanggapan, mungkin menjawab, mungkin bertanya di dalam kolom interaktif yang ada di dalam aplikasi. Baik, terima kasih Pak Kardi atas jawabannya yang luar biasa. Mas Hendy, dia dari teman-teman yang lain adakah yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Jika ada yang belum paham mengenai paparan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Karyono, bisa ditanyakan. Silakan. Silakan. Untuk apa hal semacam latihan atau penilaian, nanti saya formnya kirimkan lewat Pak Pradikan, Ji. Nanti bisa untuk menjadi bahan latihan panjenengan atau mungkin bahan penilaian dari untuk kalian, untuk panjenengan semua di dalam proses di perkuliahan ini. Kemudian materi-materinya juga nanti bisa menjadi referensi bagi panjenengan semua untuk istilah belajar berkaitan dengan penilaian yang dilaksanakan di sekolah di dalam kurikulum 2013. Maaf, ini kalau boleh tahu semester berapa ya? Semester 6, Pak. Oh, semester 6. Berarti sebentar lagi nanti akan praktek PPL. Oke. Mungkin ada yang lain sampaikan lagi? Monggo silakan. Ya, silakan dari teman-teman. Jikalau masih ada hal yang ingin ditanyakan, langsung saja bisa ditanyakan mengenai mungkin asesmen, penilaian, atau hal-hal lain seputar keguruan kalian ingin tanyakan. Nah, silakan dari teman-teman yang lain. Jika ada yang ingin ditanyakan, apakah dari Pak Apik ada tambahan? Monggo, Pak. Ya, tambahannya tadi katanya simulasinya ini tadi ya, Pak Karyono ya? Iya, Pak. Nanti untuk yang dalam bentuk itu akan kirimkan dalam bentuk yang Excel. Oh ya. Saya titipkan ke Mas Ada ya, untuk bisa dipelajari oleh para mahasiswa ya, mandiri maupun kelompok, monggo itu Excelnya Pak Karyono dari memperoleh pengukuran ya, kemudian memperoleh skor, kemudian sampai ke penilaian ya, sampai memutuskan naik kelas atau tidak. Wah, ini memang rumit kompleks gitu ya, rumit kompleks ini pekerjaan guru. Sebetulnya sing ngene-ngene iki aja diberitahukan dulu pada mahasiswa jadi enggak menarik nanti ya. tapi harus semangat karena memang ini salah satu tugas profesional guru ya, tugas profesional pendidik ya, menguasai materi, kemudian mampu mengajarkannya, itu masih ada, ditambah lagi dengan menilai, kemudian juga membimbing, membina dan sebagainya. Ya, jadi insya Allah nanti pahalanya banyak lah ya itu. Saya kira nanti tugasnya apa Pak Karyono? Ini nanti saya kirim lewat Mas Pradika. Oh ya itu ya. Oke. Kalau gitu saya kira cukup ini. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Karyono. Nanti jangan lupa moderator sertifikatnya bisa sertifikat untuk Pak Karyono,
mengucapkan terima kasih saya Pak Karyono dan Ini Pak Bapak Dika sami-sami. dan semua jajaran jurusan geografi, nggih. Ini piagam penghargaan dari FIS-UNES yang sudah ditandatangani oleh Ketua Jurusan Geografi sebagai narasumber webinar penilaian otomatis mata kuliah evaluasi geografi semester 6 ya. Dan ini sebetulnya kalau dari sisi kami yaitu sisi MBKM ya, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, itu sebetulnya ini salah satunya ini Pak Karyono ya, dengan menjalin mitra dengan dunia sekolah, usaha dan dunia sekolah ya. Jadi ini bagian dari program kementerian, program universitas, sekaligus program fakultas dan jurusan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Karyono dan pada saudara para mahasiswa, saya juga terima kasih yang telah aktif ya, telah sabar mengikuti acara webinar ini atau apa namanya kuliah mitra ya dari Pak Karyono ya. Sekali lagi terima kasih. Salam ya Pak untuk teman-teman guru geografi Kota Semarang. Demikian. Ya. Terima kasih kepada Pak Karyono dan juga Pak Apik yang telah menyampaikan materi pada pertemuan kali ini, dan semoga apa yang sudah disampaikan memberikan kita masukan lebih lagi agar kedepannya kita dapat menjadi calon guru yang baik bagi para siswa kita, dapat memberikan penilaian seadil-adilnya dan dapat menjadi tauladan bagi siswa-siswa kita. Dan mungkin ini ada sesi foto bersama dulu Pak sebelum kita akhiri. Silakan. Ya, silakan buka dulu videonya teman-teman. Silakan untuk teman-teman bisa open cam. Bisa open cam, silakan. Ya, bisa foto bersama dulu. Nanti untuk silakan selaku operator. Ini ya mungkin berapa screen ini Mas, lengkap ya? Ada 4 screen Pak. Iya, ada 4 screen. Di foto ya 4 screen. Ya, silakan. Yang mau motret siapa? Saya Pak motret. Oh ya Mas Mbak Bodi ya. Iya. Ya, teman-teman udah. Di screen pertama silakan Mbak Bodi. Screen pertama ya Mas Arnold. Oke. Mas Ahmad Dahlan. Ya. Senyum. Mas Ahmad Dahlan mana nih? Enggak ketawa. Slide kedua. Ya, slide kedua, silakan. Slide kedua ya. Ya, slide ketiga. Slide ketiga belum ada yang buka ini. Ada Mas Noval, Mas Bayu, Mbak Neza. Ya, silakan untuk slide ketiga. Mas Dahlan, Mbak Tias. Ya. Sudah Mbak Budi? Ya, sudah Mas. Sudah. Ya. Ampun Pak. Ya. Itu tadi sesi foto bersama. Terima kasih kepada Pak Karyono dan Pak Habib dan Pak Pradika juga atas materi yang sudah dipaparkan. Saya mewakili teman-teman mahasiswa, jikalau ada tutur kata yang salah dan jikalau kurang responnya terhadap Bapak sekalian terhadap materi yang dipaparkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Budi, tolong presensi ya, Mbak Budi ya. Ya Pak. Presensinya ya, tolong ya. Terima kasih Pak Karyono. Dadah. Saudara semua. Ini yang dari jauh, ini dari Batam ini ya. Yang dari Papua ini Mas Arnold, gimana nih Mas Arnold? Gimana Papuanya Mas Arnold? Ya Pak, aku masih di Gunung Pati Pak. Gimana? Aku masih di Gunung Pati Pak. Di mana, kabupaten mana? Masih di Gunung Yunis Pak. Oh ya. Selamat ya, salam sehat semuanya.
Ya, semangat, selamat sehat, semangat. Salut. Ya, Terima kasih, Pak. ya, ya. Oke, saya live izin live. Oke, Pak Karyono, matur nuwun. Terima kasih Mas Amin. Ya, makasih Mbak Budi ya udah di briefing. Makasih Mbak Budi. Yo, taen yo.